Iya, baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sekarang masih di 2 Samuel pasal 18. Kemarin kita sudah membaca Absalom mati ya. Orang yang jahat pasti akan menemukan kebinasaannya. Absalom mati ketika dia mengendarai kuda dan akhirnya lehernya tersangkut pada batang pohon dan kudanya lari, dia tergantung di sana dan kemudian Yoab menusuk dadanya dengan lembing sebanyak 3 kali, kemudian dia mati. Dan akhirnya mereka membawa kabar kematian Absalom kepada Daud. Yang tadinya Daud berkata, jangan apa-apakan anakku Absalom itu, walaupun dia jahat, Daud tetap mau berlaku baik kepada anaknya. Kita lanjutkan sekarang 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-19. Judul perikopnya, kabar kematian Absalom disampaikan kepada Daud. Kemudian berkatalah Ahimaas bin Sadok, biarlah aku berlari menyampaikan kabar yang baik itu kepada raja, bahwa Tuhan telah memberi keadilan kepadanya dengan melepaskan dia dari tangan musuhnya. Tetapi berkatalah Yoab kepadanya, pada hari ini bukan engkau yang menjadi pembawa kabar. Pada hari ini, pada hari lain boleh engkau yang menyampaikan kabar. Tetapi pada hari ini engkau tidak akan menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati. Lalu berkatalah Yoab kepada seorang Etiopia, pergilah, beritahukanlah kepada raja apa yang kau lihat. Orang Etiopia itu sujud menyembah kepada Yoab lalu berlari pergi. Tetapi berkatalah sekali lagi Ahimaas bin Sadok kepada Yoab, apapun yang terjadi izinkanlah aku, ya izinkan juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu. Tetapi kata Yoab, mengapa juga engkau mau membawa kabar yang menguntungkan bagimu? Ya jawabnya, apapun yang terjadi aku mau berlari pergi. Lalu berkatalah Yoab kepadanya, kalau demikian larilah. Maka berlarilah Ahimaas mengambil jalan dari lembah Yordan sehingga ia mendahului orang Etiopia itu. Ya, adapun Daud duduk di antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke sotoh pintu gerbang itu di atas tembok. Ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri saja. Berserulah penjaga memberitahu raja, lalu raja berkata, jika ia seorang diri maka kabar yang baiklah disampaikannya. Sementara orang itu mendekat, penjaga itu melihat seorang lain datang berlari. Lalu penjaga itu menyerukan kepada penunggu pintu gerbang, katanya, lihat, ada lagi orang datang berlari seorang diri. Berkatalah raja, ia pun membawa kabar yang baik. Jadi saudara, kita lihat di sini ya Ahimaas bin Sadok ya ingin cepat-cepat pergi memberitahukan kepada Daud tentang kematian Absalom. Ya, dia berkata ini adalah kabar baik yang harus didengar oleh Daud. Ya, ini pasti Daud senang ketika dia berkata bahwa Absalom sudah mati karena Tuhan sudah membunuh musuhmu. Ya, tapi Yoab tahu bahwa itu bagi Daud bukan kabar baik, itu adalah kabar menyedihkan. Makanya Yoab berkata, kamu jangan pergi memberitakan kabar itu, biarlah orang Etiopia ini yang akan pergi, mungkin dengan gaya bahasa yang berbeda. Ya, tetapi ya Ahimaas berkata, aku akan tetap pergi untuk memberikan kabar itu. Lalu mereka lari dan akhirnya Ahimaas mendahului ya orang Etiopia itu untuk masuk ke pintu gerbang. Sementara penjaga pintu gerbang berkata kepada Daud, ya aku melihat ada seorang berlari sendirian. Daud berkata kalau dia seorang diri berarti dia membawa kabar baik. Lalu dia berkata ada lagi seorang menyusul ya orang Etiopia itu. Daud berkata dia pun pasti membawa kabar baik. Ya lalu mereka menyuruh membukakan pintu. Ya di sana dikatakan ayat 28. Lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar. Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini tetap ya. Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja,
hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berdirilah, ya. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, Tuanku raja, mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku. Tetapi bertanyalah raja kepada orang Etiopia itu, selamatkah Absalom? Orang muda itu, jawab orang Etiopia itu, biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Ya, jadi dia ketika itu Daud bertanya kepada Ahimahas, ya, bagaimana kabar Absalom? Apakah dia selamat? Ya, Ahimahas tidak sempat dan tidak sampai hati menyampaikan apa yang terjadi. Dia bilang, saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Lalu orang Etiopia itu berkata, ya, terpujilah Tuhan yang sudah melepaskan tuanku dari orang-orang yang membenci tuanku dan memberi keadilan kepada tuanku. Lalu Raja Daud bertanya, apakah ya Absalom selamat, orang muda itu? Tapi orang Etiopia itu menjawab, ya, biarlah seperti orang muda itu, semua tuan, musuh tuanku raja, ya. Semua orang yang bangkit melawan tuanku raja, biarlah nasibnya sama seperti Absalom. Lalu kita lihat sekarang, ya, ayat yang ke-33, kesedihan Daud. Jadi Bapak Ibu, ya, kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang mampu, ya, untuk melakukan kehendak-Nya. Kita lihat di sini, walaupun ya Ahimahas itu sudah sempat berapi-api menggebu-gebu untuk lari lebih dulu ke kota, namun ketika dia sampai di depan Raja Daud, dia tidak berani dan dia tidak sampai hati untuk menyampaikan berita tentang kematian Absalom. Ayat yang ke-33 berkata, maka terkejutlah raja dan dengan sedih hati ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Ya, saudara, mengapa Daud ya di sini dikatakan begitu marah ya atas kematian anaknya, padahal anak itu sudah memberontak kepada dia. Dia bahkan menangis dan berkata, anakku Absalom, ah, anakku Absalom. Ya, seandainya aku yang mati untuk menggantikan engkau, ya. Daud terkejut dengan sedih, ya, dia menangis begitu sedih dan dia berkata, ya, harusnya aku yang mati untuk menggantikan engkau, Absalom anakku, Absalom anakku. Daud sangat menyadari bahwa ya sebagian dari semua yang terjadi, bahkan pemberontakan Absalom, ya dialah yang bertanggung jawab karena kutuk yang terjadi atas kehidupannya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Natan. Di mana Nabi Natan sudah bernubuat dan mengatakan bahwa karena Daud sudah membunuh Uria, maka anak laki-lakinya sendiri yang akan memberontak terhadapnya. Ya, Daud menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah karena kesalahannya. Kita bisa belajar, saudara, malam ini kita harus tahu dan menyadari bahwa ya mari kita memandang dari cara pandangnya Tuhan. Kenapa Daud tidak bisa membenci Absalom? Karena Daud tahu benar, Daud sangat menyadari bahwa semua yang terjadi ya itu adalah akibat kutuk yang sudah Daud lakukan atas dosa pembunuhan dan persinahan terhadap Betseba dan membunuh suaminya yaitu Uria. Makanya Daud tidak sanggup untuk membenci Absalom karena dia tahu itu semua akibat dosanya sendiri. Nabi Natan sudah bernubuat bahwa anakmu laki-laki akan memberontak terhadap engkau. Daud marah ya kepada Yoab dan pembesar-pembesarnya karena mereka lah ternyata yang sudah membunuh Absalom, ya.
Dan mereka sudah mengkhianati dia dengan bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Memang saudara, bagi orang dunia, bagi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan, mereka akan marah. Ya, mungkin Yoab juga dan pembesar-pembesar pahlawan Raja Daud yang mengikuti dia. Ya, kalau dari segi prajurit mereka tidak salah karena mereka melindungi rajanya yang mereka kasihi, yaitu Daud. Mungkin di pandangan mereka berkata, ini anak gak tahu diri banget ya, padahal ini bapaknya sendiri loh. Kenapa dia harus berperang melawan bapaknya sendiri? Dan itu juga bikin kerjaan ya buat Yoab dan panglima-panglima dan semua pembesar-pembesar yang Daud bawa. Mereka harus meninggalkan istana, berjalan di padang gurun hanya karena seorang Absalom yang mereka pikir nih anak gak tahu diri. Makanya pada akhirnya sampai mereka membunuh itu masuk akal sekali, sebab mereka adalah prajurit yang merasa bahwa mereka harus melindungi Daud. Tapi bagi Daud ya, dia tidak ada sama sekali membenci Absalom karena dia tahu itu akibat dosa. Ya, kita melihat ada dua cara pandang yang berbeda. Ya, Yoab pasti akan dengan senang hati membunuh Absalom karena merasa kamu itu sudah bikin kerjaan kepada kita. Kamu itu sudah membuat kami menderita. Ya, karena kamu raja terpaksa meninggalkan istananya, lari di padang gurun. Kami semua juga yang setia kepada Raja Daud ya, makanya ya musuh ketika mereka maju berperang melawan orang Israel, yang musuh pertama yang mereka akan incar yaitu Absalom karena dia sudah menggantikan Daud sebagai raja. Daud benar-benar mengasihi anaknya, walaupun Absalom tidak melakukan apapun yang membuatnya layak untuk dikasihi oleh Daud ayahnya. Ya, dan tentu akan lebih baik dan lebih penuh kasih ya kalau menangani Absalom dan ego tak terkendalinya itu ketika dia lebih muda. Ya, jadi ya Daud tidak membenci sama sekali. Ya, walaupun memang tidak ada dasar untuk mengasihi Absalom yang memang sudah jahat, membunuh saudaranya sendiri, ya bahkan ingin membunuh Daud ayahnya sendiri. Ya, tetapi itulah saudara ya, akibat kutuk dari dosa yang Daud lakukan. Dia harus menanggung semuanya itu dan memang tidak mudah. Kita belajar malam ini saudara ya, ingat firman Tuhan ditulis untuk membuat hidup kita lebih bijaksana. Ya, untuk membuat hidup kita semakin mawas, hidup kita ini semakin berhati-hati. Jangan sampai ada dosa, jangan sampai ada sesuatu yang membuat kita ini akhirnya tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita semua sungguh-sungguh lebih dan lebih lagi ya mengenal Tuhan ya, dan sungguh-sungguh mencari Tuhan agar rencana Tuhan boleh tergenapi dalam hidup kita dengan sempurna. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini dan kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami belajar dari kehidupan seorang Raja Daud. Dia harus membayar terlalu mahal kesedihan, malapetaka, penderitaan, ya, dan semua kekacauan terjadi akibat dosa yang sungguh ya hanya karena keinginan daging dalam kenajisan dan persinahan, membawa dosa yang begitu luar biasa dan kutuk yang begitu luar biasa atas kehidupan. Keluarganya berantakan, anak-anaknya saling membunuh, saling memperkosa, bahkan anaknya sendiri hendak membunuh Daud. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk terus hidup dalam kebenaran-Mu. Bebaskan hati kami dari kebencian, dari kenajisan, percabulan, dari dosa-dosa yang dapat membawa kutuk di dalam hidup kami. Bawa kami hidup dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa-doa kami, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Mari Bapak Ibu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai malam ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Selamat malam.